Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihil Asyarah karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, setelah pembahasan berkenaan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dzikru khadamihi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan pelayan-pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama, dan ini yang paling terkenal tentunya, khadam. Dan khadam di sini tentunya berbeda dengan budak ya. Ya. Khadam itu berbeda dengan budak. Khadam atau khadim itu kalau bahasa sekarang kita asisten rumah tangga, pembantu. Itu khadam atau khadim, jamaknya khadam. Jadi beda dengan abad, budak. Karena masih zaman sekarang masih ada yang mempertanyakan masalah apakah pembantu itu budak atau bukan, asisten rumah tangga itu budak atau bukan. Ya, tentunya berbeda ya. Budak di zaman sekarang mungkin bisa dikatakan sudah tidak ada di zaman sekarang, perbudakan itu. Dan budak itu bukan manusia merdeka. Kalau pelayan, pembantu, ya, khadim adalah manusia merdeka. Jelas ya. Jadi ini perbedaannya. Kata beliau rahimahullah, yang pertama Anas bin Malik ibni Nadar al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini pelayan beliau yang terkenal, yang paling terkenal, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, ya, sebelum balik. Dan beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Ya, beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Ya. Di mana ibu beliau sendiri, ya, ibu beliau sendiri Ummu Sulaim, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, hadza Anasun khadimuk." Ini anak saya Anas, dia akan menjadi pelayanmu. Ya. Dan ini yang menjadikan Anas bin Malik radhiyallahu taalaan menjadi masuk dalam 7 besar periwayat hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana periwayat hadis terbanyak yang lebih dari 1000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada sejumlah sahabat disebutkan oleh Suyuti rahimahullah dan selainnya. Ya, al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Ya. Al-muktsiruna fi riwayatil athar, sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling tinggi dengan jumlah hadis sekitar 2000-an. Abu Hurairah yang paling tinggi, Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Di urutan nomor 2 ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian selanjutnya wa Anasun, yakni Anas bin Malik. Wal habru, yakni al-alim, orang yang berilmu. Maksud al-habar yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa Anasun wal habru kal khudri, demikian pula al-Khudri, yakni sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri nama beliau Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kemudian Jabir ibnu Abdullah ibn Amr ibnu Haram, ya, dan yang terakhir istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya.
Maka di antara sebab Anas bin Malik radhiyallahu an termasuk orang yang paling banyak riwayatnya karena beliau tidak hanya membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu suatu ketika pernah membawakan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya air wudu atau air berbersih habis buang air besar. Ya, kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sekarang saya termasuk orang yang paling banyak hartanya di Madinah. Ya, ini di saat beliau mengucapkan hadis tersebut. Ya, menceritakan kisah tersebut kepada para sahabat ataupun tabi'in. Ya, ini sahabat yang pertama Anas bin Malik ibni Nadar al-Ansari radhiyallahu taala an. Nah, kemudian yang kedua, wa Hindun wa Asma ibn Harithah al-Aslamiyan wa Rabi'atu bin Ka'ab al-Aslami. Yang kedua adalah Hindun dan Asma, dua-duanya putra Harithah. yakni Hindun ibnu Asma ibnu Harithah dan Asma ibnu Harithah. Ini dua orang laki-laki. Ya, dua orang laki-laki. Di sini menunjukkan bahwa orang-orang Arab ya menjadikan nama Hindun itu bisa nama laki-laki, bisa nama perempuan. Karena sini Hindun ibnu Umayyah. Demikian pula Asma nama perempuan dan juga digunakan oleh orang Arab untuk nama laki-laki. Ya, nama laki-laki. Dikatakan di sini Asma ibnu Harithah. Iya. Wa Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Pelayan beliau yang keempat adalah Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. 6. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahiban alaih. Kana idza qama albasahu iyyahuma wa idza jalasa ja'alahuma fi dhira'ihi hatta yaqum. Pelayan beliau yang keempat adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya, faqih. Ya, faqih, salah seorang fuqaha sahabat radhiyallahu taala an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan, dulu kami pertama-tama datang ke Madinah dan bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengira Abdullah bin Mas'ud ini ahlul bait, yakni keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seringnya keluar masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Nah, beliau bukan ahlul bait tentu saja, tapi menunjukkan beliau sering membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan sahibun alai, pemilik atau pemegang sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berdiri, yakni mau berjalan, Ibnu Mas'ud memakaikan sandal kepada Nabi. Ya, memakaikan sandal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau duduk, maka Ibnu Mas'ud mengalungkan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam di dhira'nya. Dhira' sini. Di apa namanya? Yang kanan dikalungkan di sini, yang kiri dikalungkan di sini, dipegang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau Nabi SAW sedang mau berjalan, diambilkan. Dan sudah ma'ruf bahwasanya sandal Nabi SAW itu memiliki satu tali. Ya. Sandal Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar itu memiliki satu tali. Satu tali. 6. Jadi satu tali di di antara jempol dengan telunjuk kayak kita sekarang ya. Di situ kemudian tarik dua arah seperti ini, seperti sandal sekarang lah. Disebutkan bahwa yang pertama kali membuat sandal dengan dua tali adalah Utsman bin Affan. Ya, dua tali. Jadi satu tali di antara jempol dengan telunjuk dan satu tali di antara telunjuk dengan jari tengah. Jadi dua talinya seperti ini. Itu maksudnya dua tali. Jadi sandalnya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar itu dengan satu tali. Sementara disebutkan dalam hadis bahwa orang yang pertama kali menggunakan sandal dengan dua tali adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan beliau juga termasuk sahabat yang kalau Nabi SAW buang air, beliau melepaskan sandalnya, Ibnu Mas'ud memegang sandalnya Nabi SAW. Karena itulah suatu ketika Nabi SAW buang air,
dan tidak ada air, maka beliau minta kepada Ibnu Mas'ud untuk dicarikan 3 batu. Ya, dicarikan 3 batu. Dan ini sebagaimana ya ma'ruf dalam pembahasan kitab Thaharah, bahwa batu ini ya adalah alat pembersih alternatif selain air. yakni bukan seperti tayamum ya, nanti tidak boleh pakai air baru, tidak ada air baru boleh tayamum, enggak. Ini berbersih dengan menggunakan batu, atau kalau di zaman sekarang tisu kering dan semacamnya ya. Ini alternatif, yakni walaupun ada air, kalau dia mau pakai batu boleh ya, atau pakai tisu walaupun ada air boleh, tidak ada masalah, karena ini apa namanya, opsional sifatnya. Maka Nabi SAW pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk dicarikan 3 batu, karena kewajiban dalam berbersih kalau mau menggunakan batu atau tisu atau yang semacamnya, paling sedikit 3 batu, tidak boleh kurang dari 2. Kapan 2? Tidak boleh kurang dari 3. Kapan 2 maka tidak syah, tetap najis. Tapi kalau sudah 3 dan bersih maka dihukumi suci. Kalau dia pakai tisu ya tisunya 3 lembar ya, atau dan semacamnya. Maka Nabi atau Abdullah bin Mas'ud kemudian mencari 3 batu tersebut. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, fa'ataitu fawajadtu hajarain wa lam ajid tsalitsa. Akhirnya saya hanya mendapati 2 batu, batu yang ketiga saya tidak ketemu. Fa'ataitu faba birrausah. Maka saya membawa rausah. Rausah itu kotoran hewan, kotoran onta atau kambing, onta mungkin di zaman dahulu ya, onta yang sudah mengering dan mengeras, sudah kering, ngeras. Akhirnya dibawa itu sebagai pengganti batu, karena nggak dapat batu, tidak ada batu. Maka Nabi SAW mengambil 2 batu saja, ya, wa alqar rausah. Kemudian beliau melemparkan apa? Membuang kotoran hewan tersebut. Kemudian beliau berkata, innaha riks, yakni najas. Kotoran hewan itu najis. Karena itulah dalam apa namanya, berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwa semua kotoran hewan itu najis, baik dia dimakan maupun tidak dimakan. Semua kotorannya dan kencingnya, ya, kotoran dan kencing semua jenis hewan itu najis, baik hewan tersebut bisa dimakan ataupun tidak. Ya, anjing, kucing, kotorannya dan kencingnya najis. Ayam, sapi, kuda, kencing dan kotorannya najis, walaupun boleh dimakan. Dikarenakan di sini Nabi SAW mengatakan kepada kotoran onta ini, beliau mengatakan apa? Inna riks, itu adalah najis. Nah, maka ini menunjukkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an termasuk sahib yang bersama dengan Nabi SAW ketika safar. Dan juga seperti ini, karena beliau buang air seperti ini kemungkinan besar saat safar. Kemungkinan besar saat safar. Nah, kemudian ini pelayan beliau yang ke berapa? 2, 3, 4, yang kelima. Yang keenam, wa kana Uqbah bin Amir al-Juhani sahiba baghlatihi yaquduha fil asfar. Kemudian sahabat yang lain, Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an, beliau yang menuntun baglah. Baglah itu adalah hewan peranakan antara kuda dengan apa? Keledai. Iya. 6. Yaquduha fil asfar, beliau yang menarik hewan tunggangan Nabi SAW ketika safar. Ini sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis, karena Nabi SAW ya'muruna an naqra'a bil mu'awwidhatain aqidu barakulli shalah, bahwa Nabi SAW menyuruh kami membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap kali sholat 5 waktu, yakni setelah selesai sholat. Di zikir-zikir setelah sholat, di antara sunnah yang dianjurkan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Ya, ini dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an. Pelayan berikutnya wa Bilal ibn Rabah al-Muadzin. Ya, Bilal ibn Rabah al-Muadzin, ini jelas ya. Kemudian dan beliau Bilal bin Rabah radhiyallahu an termasuk orang yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beliau telah mendengar suara sandalnya di dalam surga di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang paling kamu harapkan akan memasukkan kamu ke dalam surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa yang saya bisa andalkan. Ya, ini di luar dari amalan yang normal. Hanya saja saya punya kebiasaan ya Rasulullah, setelah selesai saya wudhu, saya langsung sholat dengannya. Ya, ini sholat sunnah wudhu. Ya.
Setelah selesai wudu saya langsung sholat dengannya. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena tadi malam saya mendengarkan suara sandal kamu di sorga, di depan saya. Ini kamu seakan-akan berjalan di depan saya. Ya. Maka ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengabarkan kebiasaannya, beliau mengatakan, nah karena itu kelihatannya. Ya, karena itu kelihatannya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau termasuk ahlul jannah. Dan dari kisah Bilal ini menunjukkan kepada kita selayaknya seorang muslim itu punya amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib jelas, ya kan? Amalan wajib tidak boleh ditinggalkan. Hendaknya seorang muslim itu punya amalan-amalan sunnah yang dia terbiasa melakukannya, yang dia jadikan sebagai pegangan, yang dia berharap kepada Allah Ta'ala ya akan amalan tersebut. Lalu kita bilang kartu as, ya. Ada amalan-amalan sunnah yang usahakan kalau bisa cuma dia yang tahu dengan Allah, nggak ada yang tahu amalan itu kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa seorang muslim ya selayaknya memiliki amalan sunnah tertentu yang dia konsisten melakukannya, dan dia berharap kepada Allah, ya berharap kepada Allah agar menjadikan amalan sunnah tersebut sebagai hal yang memasukkan dia ke dalam surga. Dan beliau adalah budak pertama yang masuk ke dalam Islam. Sudah jelas, beliau adalah budak pertama yang masuk dalam al-Islam. Dan kisah beliau masyhur, ya, bagaimana siksaannya Abu Lahab kepada beliau. Berikutnya, Sa'ad Maula Abi Bakr As-Siddiq. Pelayan beliau berikutnya adalah Sa'ad Maula Abi Bakar As-Siddiq. Nah, saat ini Maula itu orang yang dimerdekakan, ya, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Biasa Abu Bakar As-Siddiq terkadang memerdekakan budak, kemudian dia mengatakan, saya merdekakan tapi kamu melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisa jadi ini, bisa jadi juga yakni atas pilihan sendiri. Wallahu alam. Yang jelas ini disebutkan dari pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sa'ad Maula Abi Bakar. Berikutnya Wadhu Mikhmar ibnu Akhi Najashi. Dhu Mikhmar ibnu Akhi An-Najashi. Dhu Mikhmar ini putra dari saudaranya An-Najasyi. Baik, labas sudah disebutkan secara lengkap di sini. Ada banyak sahabat-sahabat yang disebutkan dan biografinya harus dilihat di buku sahabat tersendiri, ya, karena tidak terlalu terkenal, yakni jarang ada riwayat, kadang tidak punya riwayat. Tidak punya riwayat. Wa yuqalu ibnu ukhtihi. Ada yang mengatakan dia adalah anak dari saudarinya An-Najasyi. Wa yuqal dzu mikhbarin bil ba, dan ada yang mengatakan dzu mikhbar bukan dzu mikhmar. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin ini karena dia anak dari saudaranya Najasyi, Raja Habasyah yang masuk Islam itu Najasyi. Kemungkinan wallahu alam, kemungkinannya dia dihadiahkan oleh Najasyi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pelayan beliau. Kemungkinan seperti itu, wallahu alam. Berikutnya pelayan beliau selanjutnya wa Bukair ibnu Shaddah Al-Laythi. Bukair ibnu Shaddah Al-Laythi wa yuqalu Bakrun. Ada juga yang mengatakan Bakar, bukan Bukair. Perbedaan nama. Bukair atau Bakar ibnu Shaddah Al-Laythi. Pelayan beliau berikutnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ma'ruf Abu Dzar Al-Ghifari Jundub ibnu Junadah. Ya, Jundub bin Junadah, periwayat hadis, ya, periwayat hadis yang agung yang dikatakan oleh siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala, penduduk kota Syam tidak punya hadis yang lebih mulia dibandingkan ini, yaitu hadis ya ibadi, hadis qudsi, ya, di mana Allah taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, sampai akhir hadis. Ya, yang panjang dalam Arba'in, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Berikutnya, pelayan beliau berikutnya adalah Abu Waqid. Ya. 6. Wa Waqid wa Abu Waqid. Di sini mungkin pengulangan. Ada yang punya yang lain lagi? Hah? Waqid dan Abu Waqid. Ya, sama terus. Wa Waqidun wa Abu Waqidin wa Hisham wa Abu Dumairah
wa Hunain wa Abu Ashib wasmuhu Ahmar wa Abu Ubaid. Ini nama-nama sahabat semuanya ya, jadi pelayan Nabi yang pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya bagaimana sahabat itu, bagaimana para ulama sampai melacak hal-hal seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat ini bukan orang yang sering bersama Nabi, pernah menjadi melayani Nabi di satu perjalanan, masuk dalam sejarah. Ya, hanya mungkin sebentar menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercatat dalam sejarah. Ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan mereka. Ya. Dan kemuliaan semua orang yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sangat perhatian dengan hal-hal seperti ini. Mereka mencatat dalam sejarah nama-nama orang yang pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin sebentar. Ini nama-nama sahabat ini yang disebut di sini tidak ma'ruf, tidak punya riwayat dalam hadis. Dan juga dalam sejarah-sejarah kadang nggak tersebut, tapi mereka pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, Waqid, Abu Waqid, Hisham, Abu Dumairah, Hunain, Abu Ashib yang bernama Ahmar dan Abu Ubaid. Berikutnya wasafinatu, Safinah. Ya. Ini Safinah adalah laqab, gelar, nama panggilan. Kana abdan li Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqathu wa syaratat alaihi an yakhdiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayatahu. Safinah ini adalah budaknya Ummu Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, budak dari Ummu Salamah asalnya. Kemudian dimerdekakan oleh Ummu Salamah, tapi beliau mempersyaratkan, saya merdekakan kamu dengan syarat kamu menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menerima persyaratannya. Ya. Bahkan kata Safinah, faqala law lam tashtariti alayya ma faraqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummu Salamah, seandainya engkau tidak mempersyaratkan saya itu syarat melayani Nabi, ya, saya juga tetap akan melayani Nabi. Yani saya budak maupun merdeka tidak ada masalah. Yang penting tetap melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang kamu sebutkan itu cuman tidak terlalu berarti bagi saya. Ya, merdeka syukur enggak juga, ya, tidak masalah, yang penting saya menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Safinah, walaupun engkau tidak mempersyaratkan saya harus menjadi pelayan Nabi, saya tetap akan menjadi melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun saya menjadi orang yang merdeka. Ya, enggak disebutkan di sini namanya oleh penulis rahimahullah. Yang masyhur Safinah ini laqab. Jadi suatu perjalanan beliau bersama beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat, ya, dan Safinah ini ketika itu kelihatannya masih apakah beliau sudah menjadi pelayan Nabi, sudah merdeka atau belum, wallahu alam. Yang jelas di kisahnya beliau diberikan barang, disuruh ngangkat barang. Ya. Kemudian ada barang, diminta lagi beliau untuk mengangkat barang. Ada beberapa barang-barang yang mungkin tidak terlalu berat ya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kamu bawa barang ini karena kamu itu Safinah. Ya. Safinah itu apa? Bahasa Arab dari perahu. Ya, perahu kan membawa barang-barang. Nah, sejak saat itu beliau dipanggil Safinah, yakni laqab, nama panggilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, haulail masyhurun, mereka ini yang terkenal. Mereka ini terkenal. Beliau menyebutkan di sini totalnya ada 20 laki-laki. Totalnya yang disebutkan tadi dari awal sampai terakhir ini Safinah ada 20 orang laki-laki. Wa qila innahum arba'un, dan ada yang berpendapat sampai 40, 2 kali lipatnya orang yang pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa minal ima, pelayan beliau yang perempuan. Di sini beliau sebutkan ada 5. Ya. Yang pertama Salma Ummu Rafi. Salma Ummu Rafi. Yang kedua Barakah Ummu Aiman. Barkah atau Birkah? Barkah kelihatannya. Barkah Ummu Aiman. Kemudian yang ketiga warisaha min abihi. Yang mana Barkah Ummu Aiman ini beliau wariskan dari ayahnya. Beliau wariskan dari ayahnya. Ya. Jadi ima di sini yakni budak-budak perempuan yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama Salma Ummu Rafi, yang kedua Barakah Ummu Aiman. Ini masyhur ya, budak yang beliau wariskan dari ayahnya, Ummu Aiman. Iya. Kemudian wahia Ummu Usama bin Zaid. Dan Ummu Aiman ini masyhur dalam riwayat beliau masuk Islam, dan beliau adalah ibu dari Usamah ibnu Zaid.
ibu dari Usama ibnu Zaid. 6. Iya, di mana Ummu Usama bin Zaid ayahnya adalah Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah yang sudah disebutkan kemarin pernah menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibnu Harithah. Nah, ini adalah istri beliau, ya, Ummu Aiman. Kemudian putra beliau berdua ada Usama bin Zaid. Berikutnya yang ke berapa ini? Yang keempat, satu dua, yang ketiga Maimunah bintu Sa'ad. Ya, Maimunah bintu Sa'ad. Ini yang ketiga, yang keempat Khadirah, dan yang kelima Radwa. Ya, Radwa. Ini 5 perempuan yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini menunjukkan ya, walaupun mereka semua adalah pelayan, ya, pelayan, tapi mereka melayani manusia yang paling mulia, maka mereka pun menjadi orang-orang yang mulia, tercatat dalam sejarah, ya. Namanya dikenang sampai 15 abad setelahnya, masih disebut nama mereka. Ya, padahal mungkin di zaman itu mereka enggak, ya, bukan orang yang status sosialnya mulia. Ya. Tapi tatkala mereka menjadi pelayan dari orang yang mulia, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi lebih terkenal dibandingkan orang-orang terkenal di zamannya. Sampai 15 abad kemudian nama mereka radhiyallahu taala anhum wa anhun masih disebut oleh kaum muslimin. Berikutnya kata Nabi, kata penulis rahimahullah, dzikru mawalihi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan orang-orang yang mawali, ya. Mawali ini maula, yakni apa? Orang-orang yang pernah menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimerdekakan. Ya, pernah menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimerdekakan oleh beliau. Ini maula. Ya. Karena maula dalam apa namanya Islam, ya, itu ada 3, atau maula di kalangan bangsa Arab yang kemudian ditolerir dalam Islam, diakui dalam Islam, itu ada 3. Ada maula bil itqi, yakni dia menjadi maula seseorang karena dia memerdekakannya. Makanya dikatakan Bilal bin Rabah maula Abi Bakar As-Siddiq, yakni karena dia dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka siapa saja yang memerdekakan orang lain dari perbudakan, maka dia adalah maulanya. Ya, maka dia adalah apa? Dia adalah maulanya. Dan ada hukum-hukum khusus tentang masalah ini. Kemudian yang kedua ada maula bil hilfi, yakni kalau ada seorang dilindungi oleh orang lain, maka dia adalah maula dari orang tersebut. Misalnya ada kabilah yang besar, atau ada orang misalnya dikatakan oleh orang yang berkuasa, dia bilang dia dalam perlindungan saya. Siapa yang coba-coba ganggu dia berhadapan dengan saya. Maka orang ini dikatakan maulanya si orang yang memberikan perlindungan, itu maula namanya maula bil hilf. Atau kadang ada kabilah kecil dilindungi oleh kabilah besar. Kalau kata kabilah besar, ini kabilah yang kecil ini maula saya. Semua orang di dalam kampung itu maula saya. Siapa yang mengganggu mereka, maka dia mengganggu kami, satu kampung semuanya. Ini namanya, maka semua orang-orang di kampung tersebut adalah maula dari semua orang-orang di kampung yang lebih besar, suku yang lebih besar. Itu maula bil hilf. Dan yang ketiga ada maula bil Islam. Ya, maula bil Islam, yakni kalau ada orang masuk Islam melalui perantaraan tangannya dia yang membuat orang itu masuk Islam, maka bisa dinisbatkan padanya bahwa si fulan maula fulan. Seperti Imam Al-Bukhari, kakek-kakeknya, ya, bukan Imam Bukharinya. Kakek-kakeknya Imam Al-Bukhari, ya, yang bernama Yaman, ya, masuk Islam melalui kabilah dari seorang dari kabilah Al-Ju'fi, dari suku Al-Ju'fi, maka dikatakan kakeknya beliau maula Al-Ju'fi. Ya, ini 3 jenis maula yang ditetapkan dalam syariat. Di sini yang disebutkan dari maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, zahirnya ini berkenaan dengan maula bentuk yang pertama, yakni maula karena perbudakan, yakni dia dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbudakan, maka dikatakan dia maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan 18 orang laki-laki, ya, 18 orang laki-laki yang menjadi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan secara cepat saja. Yang pertama Zaid ibnu Harithah ibn Syurahil al-Kalbi,
wa ibnuhu Usama bin Zaid. Yang pertama yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid ibnu Harithah, yang asalnya budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan kemudian dijadikan anak angkat. Kisahnya sudah beberapa kali berulang ya. Kemudian karena anak seorang budak juga itu budak, maka putranya beliau juga dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usama bin Zaid. Dan dua orang sahabat ini, Zaid ibn Harithah dan Usama bin Zaid, ya, ini dua orang panglima perang, ya, yang terkenal dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana yuqalu li Usama ibn Zaid al-hibbu ibnul hibb. Usama bin Zaid digelari al-hibbu ibnul hibb, orang yang dicintai, putra dari orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya Zaid ibnu Harithah yang dulu diangkat menjadi anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilepaskan, ya, dikatakan hibbu Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kemudian anaknya beliau Usama bin Zaid juga hibbu Rasulullah, maka dikatakan kepada Usama al-hibbu ibnul hibb. Karena itulah ketika ada seorang perempuan yang melakukan pelanggaran, kalau nggak salah pencurian, ya, ada seorang perempuan yang mencuri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nilai curian itu lebih dari 1/4 dinar. Nilai barang yang dicuri lebih dari 1/4 dinar, ya, 1/4 dinar. Ini satu dinar kan 4,25 gram emas 24 karat. Anggapnya misalnya 4 jutaan, jadi 1/4-nya berarti 1 juta. Ada seorang perempuan yang mencuri barang yang nilainya lebih dari 1/4 dinar, 1 juta lebih ke atas. Akhirnya apa? Tentunya potong tangan, kena hukum potong tangan perempuan ini. Karena sudah mencuri dengan nilai yang lebih dari 1/4 dinar. Itu batasan, itu nisab potong tangan itu 1/4 dinar. Maka ketika akan dilaksanakan hukuman, ya, sebagian orang-orang kemudian mengatakan bagusnya kalau ada yang melobi Rasulullah SAW supaya jangan dipotong perempuan, ya. Maka mereka mengatakan siapa yang bisa melobi Nabi SAW? Maka sebagian dari mereka mengatakan siapa lagi kalau bukan Usama, ya, siapa lagi kalau bukan Usama? Dia al-hib ibnul hib, dia adalah orang yang dicintai, putra dari orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka Usama bin Zaid mendatangi Nabi SAW untuk berbicara agar digugurkan hukumannya, ya. Maka Nabi SAW marah kepada Usama, ya, atushfa'u fi hududillah atau atashfa'u fi hududillah, apakah kamu minta memberikan syafaat agar menggugurkan hukum had dari Allah Ta'ala, ya. Kemudian beliau mengucapkan ucapan yang terkenal, fawalladzi nafsi biyadihi law kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya, ya. Yani hukum had kapan sudah sampai ke pemerintah, tidak boleh lagi dimintakan syafaat, tidak boleh lagi dimintakan syafaat, tidak boleh digugurkan. Yani kalau kamu mau memaafkan sebelum diangkat ke pengadilan, ke pemerintah. Karena itulah sebagian sahabat, kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, pernah beliau tidur dan kainnya agak mahal, melebihi 1/4 dinar, dicuri oleh seorang. Maka beliau pun melapor, ya, kedapatan pelakunya, ya, diantar dibawa kepada Nabi SAW. Sudah sampai perkaranya ke hakim kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun menetapkan dipotong tangannya. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, gak usah dipotong tangannya ya Rasulullah, saya sudah ridho, ini selendang rida ini ambil saja. Rida itu kain atas, kain untuk menutupi tubuh bagian atas, bukan selendang, ya. Kain yang kalau dipakai umroh, ya, atau orang ihram, kain yang menutupi bagian atas, pusar ke atas, itu namanya rida. Wahai Rasulullah, saya sudah ridho, saya kasih saja, tidak usah dipotong tangannya. Kasihan dipotong tangannya cuma gara-gara kain. Kata Nabi SAW, enggak boleh. Yani kata Nabi SAW, kenapa anda kau maafkan dari tadi sebelum diantar ke saya kasusnya? Yani kalau dari awal kamu kasihan, enggak usah diangkat kasusnya ke hakim, ya. Yani maksudnya, kapan suatu kasus sudah sampai di tangan Nabi SAW atau di hakim, kalau di zaman sekarang, ya, hakim pengadilan, maka tidak boleh ada lagi ditarik. Kalau masalah tersebut berkenaan dengan hukum had. Hukum apa? Hukum had. Yani hukum-hukum yang ada ketetapannya dalam syariat, ya, bahwa ada hukuman tertentunya. Nah, ini kisah dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala.
wa Thauban ibnu Bujdat wa kana lahu nasabun fil Yaman. Ya, maula beliau berikutnya Thauban ibnu Bujdat, beliau punya nasab dari Yaman, yakni asal keluarganya dari Yaman. Berikutnya Abu Kabsyah min muwalladi Makkah wa yuqal ismuhu Sulaim syahida Badran wa yuqal kana min muwalladi Arbidaus. Berikutnya Abu Kabsyah, beliau dari orang yang lahir di Mekah, muwallad itu artinya bukan orang Mekah tapi lahir di Mekah, ya, dikatakan muwallad, jadi bukan orang Arab murni tapi lahirnya di Mekah, ya. Misalnya keturunannya dia ayah dengan ibunya dari Bantaeng tapi dia lahir di Makassar misalnya, atau lahir di Jawa, itu namanya muwallad. Jadi bukan orang asli situ tapi dia lahir di situ. Abu Kabsyah ini muwallad Makkah, yakni orang tuanya bukan dari Arab tapi lahir di Mekah. Ada yang mengatakan namanya Sulaim. Abu Kabsyah ini radhiyallahu an termasuk yang hadir di perang Badar. Dan ada yang mengatakan beliau lahir di negeri Daus, ya, Ad-Dausi. Wallahu alam apakah ini Abu Kabsyah yang sama dengan sahabat yang masyhur yang meriwayatkan hadis itu, Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu diisi oleh 4 orang saja, ya. Yang pertama orang yang Allah beri ilmu dan beri harta, ya, dikasih ilmu dikasih harta. Yang kedua dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Yang ketiga dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Dan yang keempat tidak dikasih harta dan juga tidak dikasih ilmu. Dan ini yang paling buruk, Nah, taib ini berkenaan dengan Abu Kabsyah radhiyallahu taala anhu. Taib, saya kira cukup, insyaallah taala. Selanjutnya dari Maula Rasulullah SAW kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Belum masuk tuh? Belum. Fadhal. Itu dulu, sebentar. Ayo. Materi kemarin Ustaz. Mana yang buat itu Ustaz? Poligami itu seisi istri maupun tanpa seisi istri. Iya.